Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai TIU CPNS khususnya untuk hitung cepat. Nah, sambil menunggu jadwal tes SKD CPNS tahun 2021, tidak ada salahnya teman-teman untuk mempersiapkan diri teman-teman sebaik mungkin dengan cara banyak latihan soal. Nah, semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk belajar. Sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita simak soal yang pertama. Nah, diketahui di sini ada 1/2, 0,65, 1/7, 1/8, dan 37,5%. Urutan pecahan yang terkecil ke terbesar. Biar kita bisa mengurutkan, jadi dari bilangan-bilangan ini kita rubah semuanya menjadi desimal gitu ya. Misalkan yang pertama itu ada 1,2 itu sama dengan 0,5. Terus ada lagi 0,65. Nah, 1/7 itu sama aja seperti 8/7. Kalau didesimalkan itu hasilnya mesti lebih dari 1, berarti 1, sekian. Selanjutnya, 1/8 itu sama dengan 0,125. Sedangkan yang 37,5% itu sama dengan 0,375. Urutan pecahan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita cek yang terkecil tuh ini ya, 0,125. Berarti ini yang pertama. Selanjutnya ada ini yang kedua, 0,375. Terus ada ini yang ketiga, 0,5. Terus ini yang keempat, 0,65. Dan yang terakhir yang ini, 1, sekian. Berarti yang pertama itu ada yang 1/8 dulu. Setelah itu ada yang 37,5%. Yang ketiga ada 1,5, berarti yang ini. Selanjutnya yang keempat itu ada 0,5, baru yang terakhir 1/7. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 2. Nilai dari 65% dari 1/13. Oke, 65% itu sama dengan 65/100. Dari 1/13 itu artinya dikali 1/13. Nah, caranya kita sederhanakan, ini ada 65, ini ada 13, 65 dibagi 13 itu sama dengan 5, 5 dikali 1 sama dengan 5/100 atau 0,05. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 3. Nilai 1/1/3 dari 66,667% adalah, oke, 1/1/3 ini kita jadikan pecahan. 3 dikali 1, 3, 3 ditambah 1, 4. Jadinya 4/3. Nah, kata-kata dari itu sama juga dengan dikali ya. Berarti 4/3 dikali 66,667% itu sama seperti 2/3. Nah, nanti akan ada materi, insya Allah akan ada materi mengenai persen yang koma-koma gitu ya, kayak 33,33% itu sama dengan 1/3, seperti itu ya. Oke, kalau sudah seperti ini berarti tinggal dikalikan. 4 kali 2, 8, 3 kali 3, 9. Nah, selanjutnya 8/9 itu berapa? Kita bisa menggunakan porogape 8/9 gitu ya. 8 dibagi 9 nggak bisa, kita tambah 0, jadinya sini 0, terus 80 dibagi 9 itu kalau 9 kali 9 kan 81, berarti tidak sampai 9, berarti 8. Berarti jawabannya sekitar 0,8 sekian. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 4. Nilai dari akar 12,5 kuadrat dikurangi 3,5 kuadrat. Nah, untuk mengerjakan soal ini, teman-teman harus ingat trik cepatnya, di mana A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, sekarang kita umpamakan yang 12,5 kuadrat ini sebagai A, terus yang 3,5 kuadrat ini sebagai B. Nah, selanjutnya kita hitung akarnya, jangan lupa ya, akar
A plus B, A-nya 12,5 ditambah B-nya 3,5. Dikali A min B, A-nya 12,5 min B-nya 3,5. Sama dengan, coba kita hitung. 12,5 ditambah 3,5 itu sama dengan 16 dikali 12,5 min 3,5 itu adalah 9. Nah, sama dengan akar 16 kali 9 itu bisa kita tulis akar 16 dikali akar 9. Teman-teman harus ingat sifat dari akar gitu ya, dari perkalian akar. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita hitung akar dari 16 itu adalah 4 dikali akar dari 9 itu adalah 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Nilai dari 14 ditambah akar dari 2,25 dibagi 3. Oke, kita tuliskan dulu 14 ditambah. Nah, akar dari 2,25, kalau teman-teman bingung mengeluarkan atau bingung mencari nilainya, bisa kita tulis 225 atau 2,25 itu kan sama dengan 225 per 100. Dibagi 3 atau kita balik, kita ganti dengan kali, tapi itu dibalik jadinya 1 per 3. Oke, kita tuliskan 14 ditambah akar dari 225 itu sama dengan 15, akar dari 100 itu adalah 10 dikali 1 per 3. Kita coret, jadi di sini 5, 14 ditambah 5 dibagi 10 itu 0,5, berarti nilainya 14,5. Nah, jawaban yang benar berarti yang C. Kita lanjut soal nomor 6. Nilai dari akar 2, akar 2, akar 2, akar 2, dan seterusnya adalah, nah cara mengerjakannya kita misalkan yang ini, yaitu akar 2, akar 2, akar 2, akar 2, akar 2, dan seterusnya, itu sama dengan X. Selanjutnya, untuk menghilangkan akar yang paling depan ini, berarti kan ini dikuadratkan. Sini kuadratkan, yang X juga dikuadratkan. Maka di sini ada 2 dikali akar 2, akar 2, akar 2, akar 2, dan seterusnya sama dengan X kuadrat. Nah, di mana akar 2, akar 2, akar 2, akar 2, dan seterusnya tadi adalah X, berarti ini bisa kita tulis 2X sama dengan X kuadrat atau 2 sama dengan X. Berarti nilai akar 2 tadi kan sama dengan X, berarti nilainya sama dengan 2. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 7. Nilai dari akar 3 min 0,11 ditambah akar 2 min 0,56 adalah, nah caranya ini kita kurangi dulu ya, jadinya akar 3 min 0,11 itu sama dengan 2,89 ditambah akar dari 2 min 0,56 itu 1,44. Nah, ini kita keluarkan dari akar, kita lihat angka yang paling belakang itu kan 9. Nah, berapa dikali berapa atau berapa kuadrat yang hasilnya 9? Yaitu antara 3 atau 7. Kalau 13 kuadrat atau 1,3 kuadrat itu sama dengan 1,69, berarti kan bukan 1,3, otomatis ini 1,7 ditambah ini 1,44 itu adalah 1,2. Teman-teman harus hafal nilai kuadrat dari 10 bilangan pertama. Misalkan 1 kuadrat berapa, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya. Biar nanti kalau ada soal seperti ini cepat gitu ya. Nah, berarti ini sama dengan 2,9. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 8. Nilai dari akar 49 per 64 ditambah akar 0,25 per 16. Oke, coba kita tuliskan dulu ya. Akar dari 49 per 64 ditambah akar dari 0,25 per 16. Sama dengan akar 49 itu adalah 7 per akar 64 itu adalah 8
ditambah akar dari 0,25 itu 0,5 per akar dari 16 itu 4. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya jadi 8. Berarti ini tetap 7 ditambah 8 dibagi 4 itu 2. 2 dikali 0,5 itu 1. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Berarti 8 per 8 atau nilainya sama dengan 1. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 9. Nilai dari 0,064 pangkat 2 per 3 ditambah 1,5 kuadrat min setengah adalah, nah teman-teman harus ingat kita bisa menggunakan trik di mana A pangkat M terus dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Gitu ya. Nah yang ini 0,064 ini bisa kita rubah menjadi 0,4 pangkat 3 ya kan, 4 pangkat 3 itu kan 64, jadi 0,064 itu sama seperti 0,4 dipangkat 3 dipangkatkan lagi 2 per 3 ditambah 1,5 dikuadratkan itu sama dengan 2,25 min 1 per 2 itu 0,5. Nah, berarti yang ini 0,4 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 per 3, 3-nya kita coret, sehingga 0,4 kuadrat. 0,4 kuadrat itu sama dengan 0, kita tulis dulu, sama dengan 0,16 ditambah 2,25 min 0,5. Sama dengan 0,16 ditambah 2,25 itu sama dengan 2,41 dikurangi 0,5 sama dengan 1,91. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal yang terakhir, nomor 10. Bilangan berikut yang nilainya terbesar adalah, kita cek 222 itu adalah, misalkan yang A ya, 222 itu kurang dari 256. Di mana 256 itu sama dengan 2 pangkat 8. Untuk yang B, ini yang A tadi, untuk yang B, berarti ini kan 2 kuadrat dikuadratkan lagi atau sama dengan 2 pangkat 4. Untuk yang C itu sama tetap 2 pangkat 22. Untuk yang D itu berarti kan 2 kali 2 itu sama dengan 2 kuadrat. 2 kuadrat dikuadratkan berarti sama dengan 2 pangkat 4. Nah, untuk yang E, di situ ada 22 kuadrat, itu kurang dari 32 kuadrat, di mana 32 kuadrat itu sama dengan 2 pangkat 5 dikuadratkan, berarti di sini 2 pangkat 10. Nah, pertanyaannya tadi, bilangan berikut yang nilainya terbesar adalah, ini udah sama ya, 2 pangkat semua. Kita cari pangkatnya yang paling besar adalah yang C, karena pangkatnya yaitu 22. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C, 2 pangkat 22. Nah, demikianlah tadi beberapa soal TIU tentang hitung cepat untuk persiapan tes SKD CPNS tahun 2021. Nah, semoga video ini bermanfaat, semoga teman-teman tetap semangat belajarnya, semoga kita semua bisa menjadi ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.